Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan membahas tentang tema 6, air, bumi, dan matahari, subtema 1, mengenal pecahan dan membuat hasil karya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita baca dan perhatikan gambar berikut ini. Pada suatu hari setelah pulang bekerja, ayah membeli kue untuk dibagikan kepada tetangga. Ayah memotong kue menjadi beberapa bagian. Tetangga samping kanan rumah mendapat setengah bagian karena anggota keluarganya banyak. Tetangga samping kiri rumah mendapat seperempat bagian karena anggota keluarganya lebih sedikit. Seperempat bagian lagi untuk ayah, ibu, dan aku. Dari cerita ini dapat kita amati bahwa ayah memotong kue menjadi beberapa bagian yang memiliki nilai pecahan. Dari mana nilai pecahan? Ya, dari satu benda atau satu kue yang utuh, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian ini yang disebut dengan nilai pecahan. Ada nilai setengah dan ada nilai seperempat. Untuk memahami pecahan lebih lanjut, mari perhatikan cerita selanjutnya. Pada hari Ahad kemarin, ibu pergi ke pasar. Sepulang dari pasar, ibu membeliku satu donat gurih. Aku senang sekali. Donat gurih adalah donat kesukaanku. Ketika akan memakannya, temanku datang ke rumahku. Aku ingin berbagi dengannya. Namun, aku hanya punya satu donat. Jika aku memberikan semua donatnya, aku tidak mendapat bagian. Bisakah kalian membantuku menyelesaikan permasalahan ini? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada satu donat utuh. Lalu, donat ini akan dibagikan kepada teman si aku. Kita dapat membaginya menjadi dua bagian yang sama. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menjawab permasalahan yang ada pada cerita tersebut. Aku dapat memberikan donat kepada temanku dengan cara memotong donat menjadi dua bagian. Aku mendapat satu bagian dan temanku pun mendapat satu bagian dengan ukuran yang sama. Satu bagian milikku bernilai setengah atau 1/2 yang bermakna 1 dari 2 bagian yang sama besar. Dan 1 bagian milik temanku juga bernilai setengah atau 1/2 yang bermakna 1 dari 2 bagian yang sama besar. Perhatikan penjelasan berikut ini. Satu benda yang utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian disebut 1/2. Dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Setengah ditulis seperti ini atau 1/2 adalah bilangan pecahan.
Angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada satu buah donat yang masih utuh. Lalu kita bagi atau kita potong menjadi dua bagian yang sama besar. Bagian pertama memiliki nilai 1/2 atau satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Jadi ini adalah satu bagian dari dua bagian yang sama besar. Jadi karena ini ada dua potong, maka ini adalah satu bagiannya. Nah, satu bagian ini disebut 1/2. Begitupun untuk bagian sebelahnya. Memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, 1/2 ini juga sama, 1, jadi ini memiliki nilai 1 bagian dari dua bagian yang sama besar. Nah, kalian bisa melihat dari sini bahwa nilai setengah itu terdapat pada gambar yang pertama, yaitu 1 dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama besar. Sedangkan yang di bagian bawah ini tidak bisa dikatakan setengah, karena satu bagian walaupun dibagi menjadi dua bagian, namun ukurannya tidak sama, sehingga ini bukan setengah. Selanjutnya, pecahan 1/3. Perhatikan cerita berikut ini. Faras membawa satu buah apel ke kelas. Faras ingin membagi apel tersebut kepada Zami dan Umar. Jika Faras membagi apel tersebut sama besarnya, setiap bagian yang diterima oleh Faras, Zami, dan Umar masing-masing adalah... Nah, kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara perhatikan gambar berikut ini. Ada satu buah apel yang masih utuh, lalu kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian bernilai 1/3. Satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Jadi 1/3. Satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Ini untuk Umar. Yang kedua juga memiliki nilai 1/3. Atau satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. 1/3 untuk Zami. Yang ketiga bernilai 1/3. Satu bagian dari 3 bagian yang sama besar. Jadi masing-masing mendapat 1/3 bagian yang sama besar. Jawaban, buah apel yang diterima oleh Faras, Zami, dan Umar masing-masing mendapat 1/3 bagian. Satu benda yang utuh bila dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka setiap bagian benda itu bernilai 1/3 atau dibaca 1/3 atau 1/3. Angka 1 disebut pembilang dan angka 3 disebut penyebut. Nah, selanjutnya pecahan 1/4. Perhatikan cerita berikut ini. Khadijah baru saja membeli kue di dekat tempat lesnya. Ia ingin membagi kue tersebut kepada ketiga saudaranya, yakni Ceca, Rafa, dan Satria.
Jika Khadijah membagi apel tersebut sama besarnya, setiap bagian yang diterima oleh Khadijah, Caca, Rafa, dan Satria masing-masing adalah. Nah, sama seperti sebelumnya, kita dapat menyelesaikan permasalahan dari cerita tersebut dengan memperhatikan gambar. Ada satu buah kue yang masih utuh, lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar karena untuk 4 orang ada Khadijah, Caca, Rafa, dan Satria. Kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian memiliki nilai 1/4. Jadi, setiap bagiannya itu memiliki nilai 1/4. Satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Sehingga jawabannya adalah kue yang diterima oleh Khadijah, Caca, Rafa, dan Satria masing-masing mendapat 1/4 bagian. Satu benda yang utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka setiap bagian benda itu bernilai 1/4 atau dibaca 1/4 atau 1/4. Angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Agar kamu bisa lebih paham dari penjelasan tentang pecahan sebelumnya, kita latihan yuk. Soal yang pertama. Ibu mempunyai 1 buah jeruk. Ibu membelah jeruk tersebut menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian untuk kakak dan 1 bagian untuk adik. Nilai 1 bagiannya adalah 1 bagian nilainya sama dengan 1/2. Dibaca 1/2 atau setengah. Soal yang kedua. Fagan membawa kue ke kelas. Fagan ingin membagi kue tersebut kepada Dudu dan Vian. Jika Fagan membagi kue tersebut sama besarnya, maka setiap bagian yang diterima oleh Fagan, Dudu, dan Vian masing-masing adalah 1 bagian bernilai 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Soal ketiga. Bunda mempunyai 1 buah apel. Bunda membelah apel sama besar untuk dibagikan kepada aku, kakak, ayah, dan bunda sendiri. Berapakah bagian yang kami terima masing-masing? 1 bagiannya bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang kesimpulan dari yang sudah kita pelajari yaitu pecahan merupakan potongan dari 1 bagian yang utuh. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan ditulis dalam bentuk A/B. Bagian atas atau A disebut pembilang. Jadi bagian A itu disebut pembilang. Dan bagian B atau bagian bawah yang B disebut penyebut. Contoh 1/2 dibaca 1/2 atau
setengah. Bila kalian sudah memahami tentang pecahan, kali ini kita akan belajar membuat hasil karya. Masih ingatkah kamu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan kebudayaan? Ya, salah satunya yaitu Honai, rumah adat suku-suku di Papua. Ini dia. Nah, dapatkah kamu membuat rumah Honai? Ayo mencoba membuat rumah Honai. Ayo kita buat rumah Honai dari kertas lipat. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, memotong kertas. Siapkan kertas lipat sebanyak 3 lembar. Ambil kertas pertama, buat lingkaran di kertas, lalu potong setengahnya, sehingga membentuk setengah lingkaran. Ambil kertas kedua, potong kertas lipat menjadi 3 bagian sama besar. Lalu ambil sepertiga bagiannya. Yang keempat, ambil kertas ketiga, potong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap seperempat bagiannya dibentuk menyerupai rumput. Nah, selanjutnya yaitu menempel kertas. Setelah dipotong-potong, kertas tersebut kita tempelkan ya di kertas yang lebih besar. Tempelkan kertas yang pertama, tempelkan kertas kedua untuk membentuk bagian dinding rumah. Lalu, tempelkan kertas bagian pertama untuk membentuk atap rumah. Selanjutnya, tempelkan kertas bagian ketiga untuk membentuk rumput di sekitar rumah. Kreasikan kertas yang tidak terpakai untuk menghias karyamu. Nah, kamu bisa melihat contoh pada gambar berikut ini. Ustazah yakin kalian pasti bisa membuat hasil karya yang lebih baik dan lebih indah. Selamat berkarya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.